Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua yang belajar di rumah hari ini? Semoga tetap semangat ya. Meskipun kita belajar secara daring, tetap semangat mengikuti pelajaran. Baiklah, materi pelajaran hari ini, pelajaran yang keempat yaitu memahami makna zakat. Yang mana pada pertemuan kali ini ibu akan membahas yaitu tentang makna zakat. Coba disimak video pembelajaran berikut ini ya. Pelajaran 4. Mari mengenal zakat. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD 3.7 ialah memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Sedangkan indikatornya, 1. Menjelaskan pengertian zakat. 2. Menyebutkan macam-macam zakat. 3. Menjelaskan waktu membayar zakat. 4. Menjelaskan hikmah membayar zakat. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Terbiasa melaksanakan kewajiban. 2. Menumbuhkan sikap kepedulian dan saling tolong-menolong sebagai dampak dari hikmah diwajibkannya berzakat. 3. Memahami dan menjelaskan beberapa ketentuan tentang zakat. 4. Menunjukkan beberapa hikmah pentingnya diwajibkannya zakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia peta konsep pembelajaran, yang mana materi kita hari ini akan kita bahas ialah makna zakat. Setelah memahami makna zakat ini, lanjut kita kepada latihan. Mari kita lihat materinya. Makna zakat. 1. Arti dari zakat. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zakah, yuzaki, tazkiyatan, dan zakatan, yang berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Nah, zakat tadi kan menurut bahasa berarti penyucian, pertambahan. Dalam ajaran Islam atau menurut istilahnya, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan dizakati. Jadi berzakat itu bukan hanya sekedar kita berzakat saja ya, ada ketentuannya anak-anak ibu. Seperti nisab ini. Berapa harta yang kita miliki yang wajib dizakatkan itu? Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, sedangkan orang yang memberi atau mengeluarkan zakat itu disebut dengan muzaki. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Hukum zakat. Membayar zakat hukumnya wajib. Wajib jika telah memenuhi syarat dan rukun serta ketentuan lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur ayat 56. Mari kita simak ayatnya. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Terjemahan dari ayat di atas ialah, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ini kan ini, dan dirikanlah solat. Dirikan solat berarti wajib ini. Tunaikanlah zakat. Kalau disuruh oleh Allah kita menunaikan zakat, berarti hukumnya wajib. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, itu tentang tujuan zakat. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta benda yang kita miliki. Hal itu dimaksudkan agar mendapat berkah dari yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, sekarang coba anak-anak ibu baca ayatnya ya. Terjemahan dari ayat di atas ialah,
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi kalau ada yang memberi zakat kepada kita, maka kita ambil. Untuk apa? Untuk menyucikan atau membersihkan harta dari orang yang memberi zakat tersebut. Maka kalau kita menerima zakat, hendaklah kita berdoa untuk mereka. Kita lanjut. Lanjutannya apa lagi tujuannya selain yang tadi? Zakat itu tadi kan bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta orang yang berzakat. Selain itu, diwajibkannya zakat dalam Islam juga mempunyai beberapa tujuan anak-anak ibu semua. Antara lain sebagai berikut. Satu, agar harta kekayaan tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Dua, menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, menumbuhkan sikap syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Empat, membantu kebutuhan orang lain. Lima, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Enam, menumbuhkan sikap peduli kepada orang lain. Terakhir, memotivasi orang lain untuk berusaha bersungguh-sungguh supaya nanti orang lain itu juga bisa mereka berzakat bagi yang tidak mampu berzakat ya. Jadi itu dia materi kita hari ini tentang makna dari zakat. Selanjutnya masuk kita kepada latihan. Coba perhatikan latihan yang Ibu kirim ini. Tuliskan pengertian zakat menurut pemahamanmu di bawah ini. Silakan anak-anak semua tulis di kertas latihan, di buku latihannya, pengertian zakat menurut anak-anak semua. Silakan dilanjutkan membuat latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.